Pemirsa, terima kasih ya Anda masih setia menyaksikan Hidup Sehat Plus. Nah, di segmen ini Hidup Sehat Plus mau kasih tips nih bagaimana agar hewan kesayangan pemirsa selalu sehat dan bebas dari penyakit bersama Dokter Hewan Yomi. Halo dokter. Wah, di sini ternyata banyak sekali hewan peliharaan yang sedang dirawat termasuk anjing dan kucing nih pemirsa. Berbicara soal kesehatan hewan, sebetulnya apa sih ciri jika peliharaan kita memiliki gangguan kesehatan dan perlu segera diperiksakan ke dokter? Jadi untuk masalah kesehatan biasanya owner itu akan melihat dari perilakunya. Apakah mengalami kemurungan, sedih, menyendiri, itu juga sudah ada masalah. Nanti juga kalau dilihat dari secara keseluruhan, apakah kulitnya yang tadinya bercahaya, bersinar, totonya lebih kusam atau bulunya berdiri-berdiri, walaupun dia nafsu makan masih bagus, itu kadang-kadang sudah mengalami masalah kesehatan, terutama yang usianya di atas 5 tahun. Organ-organ dalamnya bisa sudah bermasalah juga. Selain itu, kalau ada gejala-gejala yang meresahkan seperti muntah, diare, bersin-bersin, batuk-batuk, itu juga sudah mengalami masalah kesehatan yang harus diperiksakan segera. Biasanya sih owner yang peka banget sih gelisah ya kalau ada penurunan kondisi atau perubahan perilaku, lebih gelisah. Wah, ternyata cukup mudah mengetahui adanya gangguan kesehatan pada hewan. Tapi bagaimana jika peliharaan kita mengalami stres? Apa sih cirinya, Dok? Nah, kalau stres tentu saja dia jadi lebih penyendiri nih. Biasanya kalau ketambahan hewan lain yang dia tidak suka, dia juga akan lebih banyak. Ada beberapa kucing yang suka marking, pipis sembarangan, terutama yang nggak disteril, itu lebih gampang stres, menunjukkan dia stres. Nah, kalau terus murung, terus ekornya ditekuk ke dalam kalau anjing, kalau kucing lebih sering hissing, anjing juga barkingnya lebih banyak. Kucing juga ketarik ke belakang dan dia lebih telinganya nih lebih penyendiri, juga itu menunjukkan dia stres. Terutama sih perubahan perilaku sih, yang tadinya lincah terus jadi lebih diam, itu menunjukkan kalau dia juga mengalami stres. Itu kita harus notice sih. Kadang-kadang ada yang nggak suka ditambahin hewan lain di rumahnya, jadi akan lebih stres. Pemirsa, memiliki hewan peliharaan ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk mempersiapkan makanan untuk peliharaan kita konsumsi. Namun dokter Nyomi, kira-kira ada nggak ya makanan yang berbahaya jika diberikan pada anabul? Makanan yang harus dihindari untuk hewan anjing dan kucing biasanya yang mengandung bawang merah, juga itu bisa membuat sel darah merah bermasalah ya, jadi berkurang. Terus juga coklat nggak boleh, terutama kayak obat kayak paracetamol juga nggak boleh. Banyak tuh yang suka keracunan karena dikasih hal-hal semacam itu. Nah terus anggur, alpukat itu juga harus dihindari. Kebanyakan sih kita banyak bisa ngecek untuk masalah-masalah kesehatan yang mungkin terjadi kalau kita makan makanan aneh. Cuman yang harus diperhatikan, kadang-kadang hewan-hewan ini suka menggigiti makanan yang aneh-aneh seperti benang. Kadang-kadang itu kita bisa sampai surgery nyangkut benang. Terus untuk yang anjing-anjing di bawah 1 tahun itu bisa sampai makan batu, makan barang-barang yang ada tergeletak karena giginya gatel. Nah itu juga harus diperhatikan. Kita harus memperhatikan barang-barang yang berserakan ketika hewan-hewan kita masih sangat muda dan senang bermain dan makan macam-macam. Nah, ternyata hewan tidak seperti manusia yang bebas melahap apa saja nih pemirsa. Nah, agar peliharaan kita tetap sehat, boleh share tipsnya dong Dokter Nyomi? Jadi ketika memutuskan memiliki anjing atau kucing, misalnya kita mau membeli atau mengadopsi ya, pastikan sudah divaksinasi sebelum kita membawa pulang. Karena perubahan situasi lingkungan di rumah bisa membuat stres, apalagi perubahan makanan, kadang-kadang bikin diare. Jadi biasanya saya kasih saran, mendingan sebelum diambil ke rumah, di tempat lamanya divaksin dulu, itu di usia 2 bulan sudah bisa. Divaksin dulu, lalu ditunggu sampai 1-2 minggu sebelum dibawa pulang, sehingga tidak men-trigger stres di rumah dan sakit di rumah sampai menyebabkan kematian, karena penyakit-penyakit virus itu bisa nyebabin kematian dan cepat gitu. Jadi vaksin umur 2 bulan, umur 3 bulan, lalu setahunan. Jangan lupa juga obat kutu secara reguler, paling nggak 1 atau sampai 3 bulan sekali, obat kutu dan obat cacing. Jadi pemeriksaan secara reguler idealnya itu nanti setahun sekali, boleh juga di atas 5 tahun agak lebih dekat. Pemeriksaan reguler itu general check up, melihat segala macam permasalahan di organ, paru, jantung, itu bisa periksa darah, bisa ronsen atau USG.
Nah terakhir nih dok, betul nggak sih jika kita berinteraksi dengan peliharaan bisa memberikan efek rileks pada pemiliknya? Jadi kedekatan kita dengan hewan, terutama kelucuan mereka, menariknya mereka bermain, itu akan membuat owner-owner itu bisa lebih rileks. Jadi saking kita senengnya ada hewan di dekat kita, kita jadi jauh lebih tenang nih. Jadi kedekatan kita dengan hewan itu sangat membantu emosional, terutama anak-anak. Itu juga bisa menjaga supaya anak-anak itu belajar untuk responsibility ya. Jadi lebih bertanggung jawab terhadap hewan-hewannya. Jadi bisa tahu jadwal-jadwal yang untuk ngasih makan, perawatan, itu juga sangat bagus buat anak-anak. Orang dewasa pun begitu. Jadi hidupnya lebih teratur untuk ingat pulang, ingat makan, ingat merawat dengan baik. Karena semakin kita bisa peka dan merawat dengan baik, kita juga bisa merawat lingkungan, merawat orang-orang di sekitar, dan biasanya itu bagus sekali untuk emosional, buat healing kita juga, kalau terutama orang-orang yang juga lagi sakit gitu. Jadi lebih terhibur. Lucu banget hewan-hewan ini, pure soul.